Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Saya akan menjelaskan tentang panduan memilih investasi untuk pemula. Di dalam dunia ini atau di dalam pilihan hidup kalian, baik kalian Gen Z atau sekarang generasi yang paling baru nih, Gen Alpha, pasti berpikir sih bagaimana cara kitanya untuk kaya. Udah sesimpel itu sebenarnya kan. Walaupun dengan dibalut bahasa-bahasa yang lebih naif ya. Oh, bagaimana cara mengupgrade diri, bagaimana caranya agar menjadi lebih baik dan sebagainya. Itu semuanya bahasa halus aja. Sebenarnya lu pengen cari gimana cara kaya. Udah, titik gitu aja kan. Nah, makanya coba kita ulik sedikit tentang panduan memilih investasi untuk pemula. Dan kalau kalian nanya nih, kenapa investasi itu begitu penting? Karena investasi itu menambah dan membantu mencapai tujuan finansial secara jangka panjang, yang dibagi menjadi 3 step, yaitu pertumbuhan aset, yang dimana bisa meningkatkan nilai aset secara signifikan. Yang kedua adalah kalahkan inflasi, karena kita tahu sendiri ya bahwasanya inflasi itu selalu ada setiap tahun, setiap saat. Jadi kadang kita ngerasa 5 juta sekarang ini tidak setara dengan 5 juta di beberapa tahun yang lalu. Dan yang terakhir adalah kebebasan finansial atau financial freedom, untuk mencapai kemandirian dan keamanan finansial ya. Dari 3 hal tersebut ya, sebenarnya investasi ini bisa dideklarasikan di diri kalian itu sebagai sarana utama agar hidup kalian bisa kaya di masa depan nanti. Karena kalau lu ngandelin dalam kerja terus sampai mati, lu nggak akan pernah bisa. Bahkan lu mati hidup lagi secara 10 kali, belum tentu lu bisa kaya. Karena apa? Setiap takaran kaya anak zaman sekarang, apalagi Gen Z atau Gen Alpha, itu saya yakin takarannya itu jauh beribu-ribu kali lipat dari generasi saya pada saat dulu ya. Takaran sukses sekarang itu naik mobil Alphard, rumah 3 tingkat, ada kolam renang dan sebagainya. Cara mencapai itu semuanya itu nggak sesimpel apa yang lu bayangin. Lu kerja gaji 10 juta, lu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa beli Alphard, oke? Bahkan nyicil pun nggak bisa. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan tujuan investasi. Investasi kalian itu sebagai apa sih? Dana daruratkah? Gaya hidupkah? Kebutuhan sehari-hari kah? Atau investasi kembali atau kompon dan lain sebagainya. Kayak begitu ya. Dari keempat pilihan tadi itu akan memperjelas goals kalian. Kalian akan memperjelas bagaimana sih caranya saya akan mencapai goal saya atau tujuan saya. Kalau kalian nggak punya sebuah goals, itu sesuatu hal yang bagai aur di dalam talas gitu. Bagi kalian berjalan tapi nggak ada tempat tujuan. Jadi kalian kayak jalan-jalan ngabisin bensin tapi kalian nggak tahu nih mau kemana. Ke Badung kah? Ke Bali kah? Atau ke mana daerah yang pengen kalian tuju. Jadi tentukan goals kalian itu apa dulu nih. Sebagai dana darurat, gaya hidup, kebutuhan sehari-hari, atau kompon ya. Nah, setelah menentukan goals kalian itu, yang kedua adalah tentukan jangka waktu investasi kalian. Kalian itu pengen investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, atau investasi jangka panjang. Walaupun sebenarnya saya tahu sih, semua teori-teori kayak gitu bullshit. Semua teori yang saya jelaskan ini sebenarnya bullshit sih. Semuanya tuh pengen jangka cepat kan. Jangka cepat yang banyak duitnya gitu aja, jujur aja. Oke, kembali ke formalitas. Setelah kalian sudah menentukan investasi jangka apa nih yang kalian tentukan, jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Nah, kalian harus kenali dulu nih. Ibaratnya kalau kalian pengen nembak cewek, kenalan dulu aja nih sama si ceweknya. Kenalan dulu siapa namanya, hobinya apa, bagaimana kehidupannya sehari-hari, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Supaya kalian bisa menentukan bagaimana cara PDKT ini sama si cewek ini supaya kalian bisa jadian. Kalau kalian nggak kenal maka nggak bisa sayang gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian nggak kenalan sama jenis resiko profit atau resiko investasi yang kalian pelajari atau yang ingin kalian jalankan, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa benar-benar konkret dalam menjalankan investasi tersebut, oke? Ada 3 hal atau ada 3 jenis investasi di dalam dunia ini, atau lebih khususnya di Indonesia kali ya. Yang pertama adalah konservatif, yaitu resiko yang benar-benar rendah, oke? Contohnya apa? Ada deposito, ada reksadana pasar uang, ada kripto juga. Nanti kita akan jelaskan kenapa kripto ada di dalam semua investasi instrumen, oke? Yang kedua adalah moderat atau toleransi resiko sedang, di mana ada obligasi, ada reksadana campuran, ada juga kripto. Ada juga yang agresif ya, toleransi resikonya itu retensinya benar-benar tinggi. Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah reksadana dan saham, yang ketiga juga kripto. Kadang-kadang memang kalian mempertanyakan, loh kok bisa ya
si kripto ini ada di dalam 3 jenis instrumen tersebut. Mari kita coba bahas lebih dalam. Di dunia ini, atau lebih tepatnya di Indonesia, kalian juga pasti mengenal kan apa itu deposito, apa itu reksadana, apa itu pasar uang, dan sebagainya, gitu kan. Kalian bisa mencari teori-teori di atas kertas, apa itu deposito, apa itu reksadana, apa itu saham. Seperti deposito dan reksadana itu kan sebenarnya, atau obligasi, itu keuntungannya hanya di bawah 10% setiap tahunnya. Silakan kalian cek teori di atas kertas ya. Kalau saya jelaskan begitu panjang lebar, nggak cukup durasinya, oke? Begitu pula saham. Saham ini termasuk agresif ya. Karena apa? Saham ini tidak menentu pergerakannya, fluktuatif, sama juga seperti kripto. Nah, tahukah kalian bahwasanya di kripto itu bukan hanya agresif saja. Kalau misalkan kalian selama ini mendengar bahwa oh kripto ini benar-benar high risk, high return, nggak juga bro. Kripto itu ada jutaan jenis, ada ribuan jenis, ada beberapa instrumen yang bisa kalian mainkan sesuai dengan gaya kalian. Baik itu konservatif, moderat, ataupun agresif ya. Mari kita coba kenalan satu persatu dengan produk kripto itu sendiri, oke? Yang pertama adalah mulai dengan modal kecil. Anda bisa memiliki risk to reward tergantung dengan modal resiko investasi apa yang dipilih, oke? Di sini ada 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah kalau kalian nanya, Bang, emang ada instrumen kripto yang retensi fluktuatifnya itu sangat rendah? Ada, namanya stablecoin, oke? Stablecoin itu jenisnya USDT, USDC, BUSD, dan sebagainya. Itu adalah representatif mata uang masing-masing di dalam dunia. Yang paling terkenal sih representatif USD ya. Bahkan representatif USD itu ada banyak, kayak ada USDT, ada USDC, ada BUSD, ada TUSD, ada macam-macam deh, ada PAX dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian pengen resiko rendah, ya itu aja. Jadi sama aja kayak kalian nyimpen dolar. Bedanya apa bang kalau gue beli dolar beneran? Bro, gak usah munafik bro. Lo tanya deh orang-orang yang pernah nyimpen dolar dalam bentuk fisik. Lo tanya deh, bagaimana ribet jualnya, bagaimana ketidakpastian tentang harga jual dan beli, bahkan di setiap money exchanger itu kadang-kadang berbeda rate-nya dan sebagainya. Nah, kalau di dalam stablecoin kripto itu jelas-jelas ya, mau kalian jual beli kapanpun bisa, berbeda dengan kalian harus membawa uang fisik. Dolar itu beda banget gitu kan. Jadi jual kapanpun bisa, itu yang enaknya di stablecoin di dalam kripto. Lalu yang kedua, Bitcoin. Resiko dari rendah sampai sedang tergantung bagaimana Anda memahami pasar. Nah, Bitcoin ini kalau kalian, Bitcoin itu fluktuatifnya tinggi banget dan rendah itu, goblok itu namanya. Orang yang nggak pernah main kripto aja sok belagu tentang kripto. Lu cek Bitcoin ya, lu cek Bitcoin setiap tahun itu selalu naik ya kan. Walaupun ada turunnya, tapi fluktuatifnya itu tidak sampai membuat aset kalian hilang. Kalau kalian bilang bahwasanya nih ya, Bang kalau main Bitcoin itu bisa loss, itu tolol ya. Bitcoin tidak bisa loss. Bitcoin itu adalah aset yang mutlak. Kalau asetnya lagi turun, ya udah lu tahan aja. Kalau lagi naik, ya udah lu boleh hold jangka panjang dan sebagainya. Tahu nggak sih kalian bahwa saya dulu Bitcoin itu cuma berharga 20.000 perak aja atau sepotong pizza. Dan sekarang ini Bitcoin hampir 1 miliar rupiah ya kan. Jadi kalau yang bilang Bitcoin itu adalah fluktuatif tinggi, enggak. Perspektif saya sebagai pemain kripto selama kurang lebih 8 tahun lebih, Bitcoin adalah resiko rendah dan sedang. Fluktuatif Bitcoin itu selalu terarah guys, oke? Nah, yang ketiga nih, kalau kalian pengen gambling, pengen asal-asalan bahasa kasarnya, atau lebih kerennya lagi resiko tinggi, itu ada altcoin. Altcoin adalah pengertian koin selain Bitcoin, itu semuanya namanya altcoin. Itu baik meme coin dan sebagainya, itu bisa. Kalian modal 1 juta bisa jadi 1 miliar besoknya, bisa naik 1000 kali lipat, bisa. Tapi ya fluktuatifnya juga kenceng banget ya. Uang 1 juta kalian bisa jadi 1 miliar dalam satu malam, bisa jadi 0 rupiah juga. Bukan 0 rupiah ya, mungkin bisa jadi 1000. Uang 100 juta kalian bisa jadi 1 miliar atau 10 miliar dalam satu malam, bisa juga menjadi 10.000 perak ya. Dari 100 juta atau 1 miliar bisa jadi 10.000 perak. Nah, itu adalah resiko altcoin. Jadi kripto ini bukan semata-mata instrumen yang memandang fluktuatif kencang atau tinggi, tapi masing-masing kripto ini dibecah lagi nih, dibagi lagi ya menjadi 3 bagian ya. Kalau misalkan pengen resiko yang benar-benar rendah dan nggak mungkin turun, situ stablecoin. Bukan nggak mungkin turun ya, fluktuatifnya rendah banget, cuma 100 perak, 200 perak gitu kan. Kalau kalian pengen sedang dan menengah gitu kan, atau rendah gitu, itu di dalam Bitcoin. Tapi kalau kalian pengen spot jantung atau senam jantung, kalian main altcoin aja. Dan setelah hal itu semuanya, ada yang namanya diversifikasi portofolio. Kurangi resiko dengan menyebarkan investasi. Ini berkaitan dengan modal yang Anda miliki. Bisa aja nih, kalau misalkan kalian benar-benar bijak nih, bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Misalkan uang 10 juta itu dibagi menjadi 3, bisa. Stablecoin sebagian, Bitcoin sebagian, altcoin sebagian. Kalau altcoin sih menurut saya 10% aja. Karena apa ya, kadang-kadang bisa jackpot, kadang-kadang bisa buntung gitu kan. Jadi kalau untuk
representatif altcoin ini kalian sisihkan cuma 10-20% saja. Sisanya boleh di dalam stablecoin ataupun Bitcoin gitu ya. Dan tentu saja pengalaman adalah guru terbaik ya. Kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya atau pengen bagaimana sih caranya untuk bermain kripto secara jangka pendek ataupun yang bagus itu. Ya yang pertama adalah carilah mentor yang baik atau belajar trading. Mulai dari video ini saya akan membuat sebuah grup baru untuk orang-orang yang benar-benar awam dari trading. Untuk kalian yang udah bisa trading nggak usah lah. Untuk orang yang udah kenal kripto nggak usah lah. Ini cuma orang yang benar-benar awam sekali. Kita adakan grup gratis supaya kalian bisa tahu nih bagaimana nih caranya agar kita bisa mengelola aset ya. Setelah itu ya bisa untuk konsultasi dan sebagainya sampai praktek pun nanti kita pandu secara gratis. Oke, cukup sekian video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.